Selamat pagi pemirsa Kompas TV, berjumpa kembali di Sapa Jateng. Dan kali ini bersama saya Fitrianto Wibowo. Pagi ini kita akan berbincang-bincang tentang mall pelayanan publik. Wah, seperti apa itu? Dan kita sudah kehadiran dua narasumber dulu karena satu lagi baru perjalanan ini. Jangan lupa acara ini juga disiarkan langsung oleh Radio Sonora, Radio Rasika, dan Up Radio. Untuk berbincang-bincang tentang mall pelayanan publik, kami sudah menghadirkan narasumber yang berkompeten ini untuk urusan ini. Ada Kepala Dinas DPMPTSP Kota Semarang, Bapak Dr. Widoyono MPH. Selamat pagi Pak. Sehat Pak? Pak Wido ini bagian urusan semua izin-izin itu ya Pak ya? Wah, nanti akan menjelaskan seperti apa mall pelayanan publik itu. Nah, fungsi dan detailnya apakah efektif atau tidak, nah, kita harus ada pembanding. Makanya kita panggil juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip, Bapak Firmansyah SE MSI PhD. Saya manggilnya Pak Firman aja kali ya Pak? Ya, Firman aja. Apa dipanggil Pak dosen? Nanti saya dikasih nilai C lagi. Firman aja santai. Oh ya, baik Pak Firman. Ya begitu Mirsa, nanti kita akan ada satu narasumber lagi. Siapakah beliau? Nanti kita akan sambung dengan beliau kalau beliau sudah lagi perjalanan nih Pak. Kita mulai dulu aja ya Pak Wido. Sebetulnya masyarakat harus tahu dulu sih, apa sih mall pelayanan publik yang sedang disiapkan pemerintah ini? Biar tahu dulu Pak. Iya, Mas Bowo, para pemirsa, Mas Firman, hadirin sekalian. Jadi saya ingin yang pertama mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk menjelaskan apa itu mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik adalah merupakan sebuah fasilitas ya yang disediakan pemerintah kota dalam hal ini ya, yang merupakan pelayanan terpadu satu atap dari hampir 270 layanan pemerintah kota yang diberikan oleh sekitar 40 OPD dan instansi pemerintah dan non pemerintah. Nah, itu rencananya pelayanan satu atap itu akan diselenggarakan di Terminal Mangkang, ya. Terminal Mangkang saya kira kalau warga Semarang semua sudah tahu. Kemudian jam kerja, nanti insya Allah kalau Tuhan mengizinkan, Mei kita buka, di launching oleh Pak Wali dan bila memungkinkan Pak Menteri. Itu Mas Bowo. Kira-kira selain tujuan tentunya untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan izin-izin dan sebagainya, ada tujuan-tujuan lain Pak dari mall pelayanan publik ini? Ya, jadi begini, tujuannya adalah memudahkan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan pelayanan tidak hanya perizinan ya, tadi perizinan dan non perizinan bagi warga Kota Semarang. Meskipun di era digital dan serba online itu, ya, jadi semua sekarang perizinan sudah serba online, akan tetapi ternyata masih ada warga masyarakat yang memerlukan pelayanan on the spot, pelayanan offline. Itu Mas Bowo. Jadi, nah pemerintah berusaha memfasilitasinya. Adapun jenis-jenis layanannya nanti kita bisa diskusikan ya, bisa saya sampaikan, tapi intinya begitu. Jadi semua urusan pemerintah dan bahkan non pemerintah itu diselenggarakan di satu tempat, jadi tidak bolak-balik ke sana ke sini. Itu Mas. Oh, apalagi yang connected akan lebih mudah ya Pak ya, setelah ngurus ini, ngurus ke ini jadi satu tempat. Nah, saya pengen tanya ke Pak Firman nih.
Pak Firman di era sekarang yang sudah digitalisasi seperti Pak Widodo tadi sudah bilang, kira-kira mall pelayanan publik ini nanti masih jadi tren atau mungkin masih dibutuhkan atau mungkin hanya untuk second choice gitu mungkin Pak Firman. Ya, makasih Mas Bo, Pak Idiono ya. Pak Wido. Pak Wido, mohon maaf. Jadi saya melihat bahwa MPP ini tetap harus kombinasi online. Meskipun dari penjelasan Pak Wido tadi kelihatan bahwa MPP ini menyediakan fasilitas untuk hal-hal yang mungkin masih harus diakses secara fisik gitu. Kalau sudah bisa diakses secara digital full, saya kira MPP mungkin tidak diperlukan lagi karena kita bisa melakukannya via online. Nah, ada beberapa hal yang harus kita cermati di sini bahwa apakah nanti pertanyaan-pertanyaan seperti antrian apa enggak pindah ke sana gitu misalnya, atau terjadi penumpukan enggak di sana gitu. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan. Dan beberapa hal mungkin harus mengiringi hadirnya MPP ini untuk hal-hal semacam itu. Misalnya yang hard ini masih perlu enggak, misalnya fotokopi dan lain-lain itu juga harus dikaji. Kalau enggak nanti tetap saja kurang efisien, tidak maksimal, tidak optimal gitu. Kemudian penumpukan antrian, bisa enggak kita nanti enggak ngantri di sana. Nah seperti itu. Nah saya melihatnya masih kalau MPP, mall ini adalah pengumpulan tempat. Jadi jawaban mengenai sistemik atau tersistem atau efisien dari sisi waktu dan lain-lain belum kita jelaskan. Mungkin Pak Wido nanti bisa menambahkan itu. Saya akan tanggapi lagi karena hal-hal ini ternyata kunci dan kita kan belum terlalu tahu persis sebenarnya MPP ini dan belum ada sosialisasi ya Pak ya, yang masif kepada masyarakat. Itu harapannya apa, kemudahan yang ditawarkannya daripada kita berkeliling tadi, apakah hanya itu gitu, atau nanti bahkan kita kalau memang pergerakan kita ke digitalisasi masih lambat, jangan-jangan kita malah butuh cabang-cabang lain seperti MPP yang ada di Mangkang, karena di Mangkang ini kan cukup jauh tempatnya sebenarnya Pak ya. Tapi saya melihat kalau memang pertemuan fisik ini diperlukan, ya dia memudahkan dari sisi tempat dan akses antar instansi yang sekarang kan menyebar. Kalau sebelum ada itu, tempat parkir juga luas. Nah ini penting banget, karena kalau ke Dukcapil aja tempat parkir sulitnya minta ampun gitu. Harus mepet-mepet ke rumah warga dan sebagainya. Nah itu, saya kira itu dulu Mas Bowo. Nah ini pertanyaan saya diwakili oleh Pak Firman akhirnya Pak Wido. Selain tadi kemudahan-kemudahan tadi, apa sih yang pengen di-reach pemerintah di MPP ini? Nanti jangan-jangan nanti ada MPP Barat, MPP Timur, MPP Selatan nggak jadi dong, nggak jadi terpusat malah jadi beberapa nanti Pak Wido. Ya, jadi memang MPP ini ya masih jadi polemik ya. Kita sudah belajar mengenai MPP ini daerah lain yang sukses, yang sudah dibuka tahun kemarin ya, tahun 2021 itu juga banyak dinamika di situ. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan dulu pertama, bahwa jenis-jenis layanan Mas Bowo mohon izin Mas Firman ya. Yang pertama di dalam MPP nanti, yang pertama ada tenan, DPM, PTSP, yaitu layanan OSS, semua layanan perizinan dan non perizinan. Nah, layanan OSS itu sudah digital, akan tetapi pada prakteknya masyarakat tuh masih nggak ngerti gimana, belum ngerti. Nah itu perlu bimbingan, pendampingan, fasilitasi. Nah itu kita sediakan di sana. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup, yaitu layanan perizinan lingkungan, SPPL, UPL, UKL, AMDAL, nah itu. Kemudian Diskom Info, rekomendasi izin menara telekomunikasi, layanan komplain lapor handy. Kemudian dari Dinas Tata Ruang, perizinan KRK, perizinan Rekom Teknis IMB, nanti akan menjadi PBG. Kemudian di Dukcapil tadi Mas Firman menyebutkan layanan KTP dan KK, layanan scan iris mata, ya. Dinas Perhubungan, izin andalalin, izin parkir, izin trayek angkutan, Dinas Kesehatan, sertifikat produksi industri rumah tangga, layanan izin tenaga kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, izin pemakaian jalan masuk, izin galian,
izin tutup jalan untuk acara misalnya. Bapenda, izin informasi PBB pajak daerah, pendaftaran NPWP daerah, BPKD informasi aset daerah, Dinas Perdagangan izin pemakaian tempat dasaran, izin daftar usaha, Disnaker, layanan kartu kuning, rekom penerbitan paspor, izin tenaga kerja luar negeri, izin menggunakan tenaga asing, Dinas Perindustrian, info dan rekomendasi industri, Dinas Arsip Perpustakaan, ya, layanan perpustakaan dan arsip, Dinas Kebudayaan Pariwisata, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, izin pertemuan, konferensi dan pameran, izin akomodasi, izin informasi pariwisata, izin perjalanan wisata. Wah. Oh, maaf agak banyak ini. Ini Pak. kalau dibaca semua nggak selesai. Nah, itu. Tapi Padahal- intinya mencakup itu semua ya, Iya. Pak. Ya? Terus sedikit lagi ada eksternal juga Mas Bowo. Saya nggak usah sebutkan izinnya, tapi ini ya dari DPMP Provinsi Jawa Tengah, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Samsat, Imigrasi, KPP Pratama, Polrestabes, Kemenhumham, BP3 TKI Semarang, Bank Jateng, BPJS Kesehatan, Tenaga Kerja, Bank Pasar, Badan PON, Bea Cukai, PDAM, Kejaksaan dan BNN. Sudah, itu yang Wah, eksternal. sebetulnya itu keren banget ya Pak Firman. Cuman masyarakat nanti bisa mengakses ini di mana ya Pak ya? Apa aja yang ada di mall pelayanan publik sudah bisa diakses di web mungkin atau apa gitu? Ya, nanti bila sudah persiapannya sudah, nanti kita melalui medsos, melalui web Kota Semarang, Go.id, banyak nanti semua media kita gunakan nanti. Oke. Pak Firman, kalau kita ngomong mall pelayanan publik itu artinya kalau secara bisnis, ekonomi dan bisnis mestinya ada beberapa faktor-faktor yang akan mempengaruhi itu. Seperti mungkin place gitu kan, tempat atau mungkin apa yang membuat orang interest dulu datang ke mall pelayanan publik ini gitu-gitu. Kalau memang nggak ada urusan ngapain ke situ gitu. Seperti itu apa ada faktor-faktor yang bisa mensupport ini nggak Pak Firman? Ya kalau secara ekonomi kita bicara efisiensi. Artinya fasilitas ini mengefisienkan masyarakat enggak sih dalam pengurusan? Kalau menurut saya mall ini masih yang kita dengar keunggulannya sekarang baru dari sisi place. Jadi dia berkumpul di satu tempat, jadi orang tidak harus habis urus ini, urus lagi ke daerah mana gitu, di mana OPD atau instansi yang mengeluarkan izin atau surat-surat yang kita perlukan itu berada di tempat yang di bagian kota yang sebelah mana. Itu sangat menghemat. Nah, yang sebenarnya inti permasalahannya adalah birokrasinya menjadi lebih mudah enggak gitu. Satu itu. Artinya kalau birokrasinya sama saja, mau dia satu tempat mau menyebar, kan sama saja waktu yang digunakan untuk itu. Nah, saya mau mengilustrasikan soal antrian dulu. Sehingga nanti mungkin dalam persiapan MPP ini kelak, yang kita mungkin, ya kita contoh antrian aja dulu. Artinya kalau orang harus mengantri konvensional di mall, itu terjadi penumpukan di sana. Dan ini tempatnya juga di Mangkang. Artinya sebenarnya terminal ini kan fungsi utamanya, core function-nya kan untuk lalu lintas, transportasi, ya terminal lah. Nah bukan untuk pelayanan yang seperti ini sebenarnya begitu. Nah ini kan dimanfaatkan karena mungkin tempatnya juga cukup bagus, luas. Dan dia menjadi pusat kendaraan. Artinya transportasi menuju ke sana, dari sana orang bisa dengan mudah mencapainya kan, bayangannya seperti itu. Keunggulannya baru dari sisi place. Nah kita bicara sistem pelayanan itu sendiri bahwa surat satu mungkin saja terkait dengan surat lain dan itu berada di dinas yang berbeda misalnya. Apakah ini sudah dipermudah seperti itu sehingga keuntungannya tidak hanya dari sisi place tapi dari sisi waktu juga. Nah saya mau mencontohkan hal sederhana aja, kami buka lab dalam pandemi. Ya waktu pandemi sudah berkurang kita mengizinkan lab itu dikunjungi secara fisik tapi terbatas. Kami menyediakan pendaftaran secara online. Jadi kami tahu persis bahwa siapa yang mendaftar hari itu dan besok dia di jam berapa harus masuk. Bisa enggak kita lakukan ini di mall tersebut? Artinya entah DPM PTSP atau organisasi yang menaungi mall ini nanti, instansi yang menaungi, bisa enggak simulasi dulu gitu. Artinya pelayanan akan berjalan berapa menit satu orang sehingga pendaftaran yang masuk itu bisa dilakukan secara online. Besok mereka datang pada jam tertentu dan jam sekian sudah dijamin selesai. Nah ini bisa enggak disimulasikan? Kalau ini tidak terjadi atau orang akan menumpuk di sana, banyak terjadi kelemahan atau kekurangan. Misal,
dia akan otomatis antrian yang banyak itu akan memakan tempat untuk menunggu, kemudian dia akan mengurangi fungsi dari terminal misalnya, dari tempat menunggu, ini kan harus dicegah juga. Artinya oke, berkumpul di situ semua orang akan menuju ke sana, orang bayangkannya oh mudah, dari ruang ini kita ke ruang ini, tidak harus melintas kota kan. Jadi orang kan akan senang ke situ misalnya. Tapi sistem yang lain tidak mengikuti misalnya antrian dan sebagainya. Jadi dia menumpuk di sana. Nah bisa enggak sebelumnya disimulasi setiap izin itu butuh berapa waktu, kemudian orang akan dijatah. Ketika dia mendaftar, dia akan datang di jam berapa, dan dia selesai jam berapa, enggak ada tumpukan. Tadi kayak rumah sakit COVID tadi ya misalnya. Nah ini penting banget, ini baru sistem antrian. Ada lagi sistem yang dipermudah lainnya dengan digitalisasi. Saya memahami bahwa saat ini masih ada kebutuhan-kebutuhan fisik untuk mendatangi instansi, misalnya foto. Kita kan tidak boleh foto sembarangan gitu misalnya. Kita harus datang ke sana. Saya mau contohkan satu simulasi di luar negeri, yaitu kita udah mengisi semua prasyarat secara digital. Itu bisa dilakukan digital, misalnya surat apa gitu sudah terupload. Bahkan misalnya kita cukup ngetik di komputer kita NIK, itu alamat kita udah masuk ke form-form alamat, nama kita udah masuk otomatis, kita tidak perlu ngetik lagi. Ini untuk orang yang tidak terlalu familiar dengan digital sangat membantu, dan itu tidak akan membuat mereka sakit hati gitu. Harus ngetik ini alamat berkali-kali, padahal cukup kita ngetik kode tertentu dan kita masuk formnya. Nah formnya kan tinggal diperiksa, oh udah benar, dapat nomor pendaftaran. Kemudian nomor pendaftaran itu aja yang dibawa ke instansi tertentu di mall. Begitu datang ke sana, nanti kamu mau ngurus apa? Gitu misalnya ada pintunya gitu Pak ya. Nah di pintu itu pilih, kita mau masuk ke ruang ini dulu. Lalu masukkan, oh mau daftar sini, masukkan kode pendaftaran tadi, langsung udah otomatis kita terpanggil dan kita tinggal datang, petugas tinggal ketikkan nomor pendaftaran, tek, oh ya foto. Langsung datang foto. Oke Pak Firman. Itu sangat praktis. Ini Pak Firman langkahnya sudah 10 kali langkah, padahal Pak Widodo belum sampai situ jelas. Oke, Siap. Pak Firman ini segmen 1 aja kita udah seru banget Pak Widodo. Nanti biar tambah seru kita tambah satu lagi ya, biar rame gitu ya. Pemirsa kami akan kembali saat lagi, jadi jangan kemana-mana. Ya kembali lagi di Sapa Jateng, masih di Kompas TV dan disiarkan langsung oleh Radio Sonora, Rasika dan Up Radio. Ini kita sudah ketambahan satu narasumber lagi. Beliau adalah Ketua DPRD Kota Semarang, Bapak Kadar Lusman. Lengkapnya kok gak ditulis. Saya biasanya manggilnya Mas Pilus soalnya, jadi saya lupa. Mas Pilus sehat? Oh, tambah ini ya kayaknya, sering olahraga ya. Mas Pilus, ini pagi ini kita ngobrol-ngobrol soal mall pelayanan publik. Yang sudah disiapkan Pak Widodo tadi cerita di Mangkang. Kalau dari versi Mas Pilus, sebetulnya mall pelayanan publik ini nantinya akan dibikin seperti apa pengennya gitu. Monggo. Ya, terima kasih Mas Bowo dan selamat pagi buat semuanya. Mas Firmansyah tadi sudah banyak menyampaikan hal-hal penting tentunya, dan Pak Widodo. Kalau menurut saya, ini dari kacamata saya sebagai DPRD Kota Semarang, pasti tidak jauh beda dengan harapan dari masyarakat pada umumnya. Dan dari kacamata kami ini kan mempunyai 3 fungsi. Kalau kita berbicara tentang kedewanan itu kan punya 3 fungsi. Yang pertama fungsi budgeting, legislatif, dan pengawasan. Nah, pengawasan yang kita lakukan ini terkait dengan apa yang sudah diprogramkan, dicanangkan, atau diperintahkan langsung dari Kementerian Menpan, ini kami sangat mendukung. Yang selama ini mungkin masyarakat kan merasakan sesuatu yang pada saat kepingin mengajukan sebuah permohonan izin apapun itu terkait dengan usahanya atau izin untuk mendirikan bangunan atau apalah yang terkait dengan izin-izin ini kan merasa sangat bertele-tele dan berbelit-belit kesannya seperti itu.
Sehingga muncul MPP ini masyarakat memang sangat menunggu dan berharap sekali pada saat masyarakat maupun mereka-mereka yang bergerak di bidang usaha ini nantinya akan menghadapi sesuatu yang tidak seperti dibayangkan sebelumnya atau yang sudah terjadi sebelumnya. Sehingga ini menurut saya sangat oke sekali, ini gebrakan baru loh. Gebrakan baru, sesuatu yang awalnya harus melalui beberapa meja sampai kalau orang bilang itu ngentek ke sendal yo. Meh ngurus izin we kok kangelan sekali. Nah, ini nanti akan dipusatkan dalam satu gedung di mana ada 15 OPD akan di sana semuanya. Akan menempatkan orang-orangnya, akan menempatkan petugas-petugasnya di salah satu gedung yang dimaksud di sini di Terminal Mangkang. Memang itu di pinggiran kota Semarang, tetapi kalau itu memang bisa diwujudkan, ini adalah untuk pemerataan juga supaya kepadatannya tidak terpusat di pemerintahan saja, tetapi bisa dibagi supaya keramaian itu tidak hanya di satu titik. Memang tadi saya sudah mendengar banyak tentang terminal ini apakah nanti tidak mengganggu, bahkan di sana ini kan banyak penumpang naik turun lalu lintasnya seperti itu. Kalau saya lihat kondisi terminal Mangkang sekarang ini memang memungkinkan untuk itu. Karena terminal tipe A betul, itu tipe A yang sekarang sudah diambil alih oleh pusat, tetapi terminal tersebut tidak atau belum maksimal seperti terminal-terminal yang kayak di Solo atau di Pulau Gadung atau di terminal yang lain. Jadi masih agak sedikit lengang. Dan gedung yang akan dipakai itu tidak bersinggungan langsung dengan naik turunnya penumpang. Kalau saya lihat sampai saat ini. Sehingga kalau memang ini belum ada tempat ruang yang untuk bisa dimaksimalkan, kalau saya mendukung itu dipakai dulu. Rencana kan nanti bulan Mei ya Pak Wido ya, untuk bisa diresmikan ya, mulai persiapan Januari itu. Pokoknya menurut saya Mas, dari kacamata saya sebagai wakil rakyat itu, oke lah itu yang diharapkan oleh masyarakat. Oke banget, ini gebrakan baru dengan teknologi yang lebih canggih, masyarakat tidak disusahkan lagi insya Allah dengan dipusatkannya di dalam satu ruangan, satu gedung, ada 15 OPD yang akan di sana dan dibantu juga dari di luar OPD yang di luar pemerintahan Kota Semarang seperti DPM PTSP Provinsi juga akan ada di sana. Terus imigrasi juga akan ada di sana, dari Polrestabes juga akan ada di sana. Sehingga orang masuk itu sudah terlayani dengan baik. Kalau saya mengibaratkan itu kayak pemilu. Kayak pemilu orang datang sudah membawa data, terus di meja 1 registrasi nama, meja 2 langsung masuk bilik, keluar tintanya sudah itu clear langsung jadi gitu loh. Itu harapan saya juga Pak Wido sebagai wakil masyarakat. Gitu Mas Bowo. Berarti itu tadi menjawab soal waktu tadi yang mungkin akan lebih ringkas. Tapi saya dapat clue bagus dari Mas Pilus tadi. Berarti ini akan lebih efektif untuk corporate ya yang pengen ngurus izin usaha atau ngurus izin untuk sertifikat industri kecil dan sebagainya. Kalau pribadi-pribadi kan mungkin mindsetnya Pak Firman tadi ini untuk pribadi ngurus KTP atau ngurus catatan sipil dari rumahnya Banyumane harus ke Mangkang mungkin. Itu kalau urusan pribadi aja mungkin terlalu jauh padahal diurus di kecamatan. Sekarang ada Dispenduk Capil juga. Nah atau mungkin seperti itu Pak Wido. Lebih ini akan membantu nih yang biasanya ngurus izin pajak hiburan dan sebagainya, biasanya harus pindah ke mana, sekarang satu tempat kayak gitu. Lebih banyak yang itu atau lebih banyak yang personal Pak? Iya, tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD, ini fasilitasi untuk semua masyarakat Mas Bowo dan hadirin sekalian. Jadi tidak person-person pribadi-pribadi, tidak juga yang connected antar instansi yang izinnya diperlukan, ya semua, sehingga masalah pribadi juga bisa, masalah juga bisa. Mengenai bagaimana yang memanfaatkan nanti ya nanti kita lihat
evaluasinya nanti setelah 3 bulan berjalan. Oh ternyata banyak masyarakat yang memanfaatkan, oh ternyata banyak yang memerlukan izin yang saling berhubungan antar instansi. Gitu Mas ya. Oke. Nah, ini harus geser ke sana. Pak Firman tadi mungkin lebih banyak ke apa yang soal teknis. Nanti harus seperti ini, mungkin itu nanti secara di lapangan kita akan lebih gampang menerjemahkan itu. Tapi saya pengen tahu apa ini akan lebih efektif untuk siapa sih? Untuk tadi corporate yang akan lebih enak atau mungkin secara personal atau seperti apa Pak Firman? Saya sih tetap mengingatkan dari awal atau menekankan persoalan kombinasi tadi dengan online dan digitalisasi ya. Artinya kita tidak perlu bawa fotokopian, kita tidak perlu bawa file-file hard gitu, tapi kita lebih ke soft. Dan penekanannya apalagi corporate gitu. Corporate ini sebuah institusi atau kelompok masyarakat yang sudah digitalize gitu. Sudah sangat tidak gaptek lah. Nggak ada corporate yang nggak tahu masalah online atau digitalisasi. Nah apalagi mereka gitu, mereka bisa urus dari kantor. Nah kalau ini memungkinkan kita mungkin berhemat untuk bergerak bahkan ya. Dan waktu bisa lebih diatur gitu. Nah penekanannya adalah mungkin jangan lupa mungkin Bapak menekankan soal perubahan sistem lah. Artinya bukan hanya place yang memudahkan orang berkumpul atau mencapai satu instansi ke instansi yang lain terkait dalam satu tempat, itu kan menghemat waktu juga, tapi ada efisiensi dalam pengurusan. Nah mudah-mudahan sih ini terjadi dan saya kira ini sudah dipikirkan. Kenapa? Kalau sistem tidak menjadi lebih ringkas, tidak menjadi lebih cepat, tetap aja lama gitu dalam apalagi urusan investasi, maka itu tidak terlalu banyak menimbulkan efek. Artinya ini harus diiringi dengan perubahan tersebut. Satu tempat, tapi sistem menjadi lebih sederhana, itu adalah kombinasi yang bagus. Apalagi kita menambahkan dengan antrian online, kemudian urusan-urusan itu udah digitalize-nya lebih banyak, kecuali yang betul-betul harus berhadapan dengan fisik, misalnya cek lapangan atau mungkin harus foto standar tertentu. Kalau kita kasih contoh untuk contoh soal foto ini aja, finance yang sudah digital ini, dia cukup muka kasih KTP di sini udah disetujui kan gitu. Itu lebih berbahaya lagi loh efeknya keuangan kan. Artinya penekanannya seperti itu. Jadi mohon maaf mungkin nanti sambil menunggu ini mungkin yang seperti itu bisa kita sosialisasikan Pak kepada masyarakat. Bahwa selain mengenai place, memanfaatkan mangkang tadi, dan dia adalah, ya mungkin dipermudah dengan dia adalah tujuan dari kendaraan ke sana, dan saya kira tempat parkir, luasnya tempat untuk parkir itu juga penting gitu ya, dan di sana disediakan dengan baik, itu juga diiringi dengan penyederhanaan dan sistem yang lebih efisien, dan yang efisien itu sekarang adalah yang online dan digital. Jadi kombinasi. Nah, artinya yang masuk MPP ini kelak yang hanya urusan-urusan yang tinggal fisik aja. Jadi itu akan sangat mempermudah. Saya rasa masyarakat kita juga menuju, apalagi Kota Semarang ya Pak, itu udah menuju ke pengetahuan teknologi yang baik gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi Pak Firman. Saya mau nanya ke Pak Wido nanti persiapannya ini sampai mana gitu. Pak Firman selalu nyalip Pak Wido di tikungan, belum dijelasin sudah nanya dulu. Oke Mirsa, kami akan kembali saat lagi di Sapa Jateng dan jangan kemana-mana. Iya kembali lagi ke Sapa Jateng, masih bersama Pak Pilus, Pak Wido dan Pak Firman. Dan disiarkan juga di Radio Sonora, Rasika dan Up Radio. Nah ini sebelum ke Pak Pilus saya tanya ke Pak Wido. Sekarang ini sudah sampai mana Pak persiapannya untuk mall pelayanan publik ini? Ya jadi persiapannya itu ada 3 ya. Jadi yang pertama persiapan fisik infrastrukturnya. Kemudian yang kedua persiapan IT-nya.
dan yang ketiga persiapan regulasinya. Nah, yang regulasi ini yang pertama menyiapkan peraturan wali kota mengenai mall pelayanan publik ini. Peraturan wali kota ini nanti akan mengatur mengenai ruang lingkup, apa saja pelayanannya, alurnya bagaimana, metodenya bagaimana, jam kerjanya dan seterusnya. Kemudian di regulasi kita sedang menyiapkan juga namanya PKS, perjanjian kerjasama dengan antar instansi tadi yang setelah memorandum of understanding, kemudian ada perjanjian kerjasama nanti untuk kesepakatan untuk mengatur itu tadi seperti jam pelayanan, biaya dan seterusnya. Nah itu dari segi regulasi. Kemudian dari segi IT kita sedang menyiapkan tadi yang disampaikan Mas Firman tadi ya, misalnya aplikasi program antrian online, kemudian sistem antar tenan supaya ada laporan memantau monitoring dan evaluasinya untuk berapa yang datang, urusannya apa, sampai karakteristik pengunjung dan seterusnya. Nanti ketahuan tadi jawab pertanyaannya Mas Bo, apakah yang sering memanfaatkan pribadi-pribadi atau corporate gitu ya. Nah, kemudian fisik itu sekarang sudah selesai tahap pertama, tapi nanti yang kedua itu tahap supporting. Jadi misalnya instalasi air, instalasi listriknya, liftnya, elevatornya, kemudian persiapan fisik interior termasuk meubelernya itu sedang disiapkan. Nah tapi sedikit IT yang menarik tadi, kita nanti di sana juga ada show, misalnya yang nganter itu robot ya, yang berbentuk Marilyn Monroe misalnya gitu, misalnya tapi belum tentu karena robotnya masih kaku-kaku ini Mas Firman. Masih kita pengennya robotnya jadi artis terkenal ya, artis, tapi kalau bisa nanti manekin. Itu persiapannya Mas Bowo. Baik, itu juga nanti ada supporting lain ya Pak, misal tempat makan, tempat pelayanan dan sebagainya, itu sudah ada di plan itu ya Pak Wido ya. Oke, saya pindah ke Pak Pilus nih. Pak Pilus, yang dibutuhkan selain ada yang di situ, pasti tentunya juga sebelum ke situ. Jadi aksesnya ke Mangkang, seperti apa Pak Pilus? Perlu diapain? Bikin jembatan layang langsung ke terminal mungkin? Iya, Mas Bo, ini menarik loh, pertanyaannya sedikit, tapi artinya sangat luas sekali loh ini. Ini kaitannya dengan MPP ya, mall pelayanan publik ini memang segala-galanya itu harus dipersiapkan dengan matang. Tidak hanya persiapan secara fisik di lokasi yang ditunjuk di sana, tetapi akses juga perlu diperhitungkan. Akses untuk menuju ke sana, semisal kota Semarang ini kan luasannya lumayan oke lah, ada 330 km persegi, terdiri dari 16 kecamatan. Kalau kita lihat kelurahannya ada 177. Pusat kotanya di tengah ini, Jalan Pemuda. Tetapi sekarang dengan perkembangan yang luar biasa ini, akan didirikan sebuah mall pelayanan publik di ujung kulon. Ya. Kita kan aja ujung wetan, ada ujung wetan, ujung kulon, ujung kidul nih. Nah, karena ujung utara nggak ada, sudah pantai di sana. Kalau berbicara tentang akses, saya kira Jalan Pantura ini sudah oke sekali. Kemarin sudah ada peninggian jalan juga, insya Allah di jalan dari mulai kota sampai ke Mangkang itu banjirnya sudah tidak muncul lagi kayak dulu. Yang kedua, dari arah Banyumane, arah Jatingaleh dan seterusnya tidak usah pakai jalur Pantura. Langsung masuk tol, keluar Bonbin. Itu sudah keluar Bonbin, keluar pintu tol, sudah terminal Mangkang. Sehingga akses itu saya kira tidak terlalu sulit, tidak terlalu rumit lah untuk menuju ke sana. Hanya kita butuh percepatan, kita dorong dari pemerintah pusatnya agar outring road-nya atau tol
tanggul pantainya ini segera direalisasikan supaya angkutan yang besar-besar dan mobil atau truk besar-besar ini nantinya tidak masuk di situ. Jadi langsung terpecah sebelum terminal Mangkang itu mereka langsung ke utara nantinya menuju tol Tanggul Pantai atau Tanggul Laut yang sudah direncanakan ini. Lah kalau itu sudah direalisasi itu akan lengang dan tidak risiko besar. Tidak risiko besar seperti sekarang ini. Tapi kalau kita berbicara tentang luasan jalan atau mungkin kondisi jalan saat ini oke, karena sudah ada pelebaran lagi sehingga bisa 3 lajur. 3 lajur berarti kalau 2 jalur ini 6 lajur. Nah, itu artinya sudah kenyamanannya sudah bisa terjaga di sana. Sudah cukup bisa lari kenceng lah ya. Bisa Kalau lari mau kenceng, gampang apalagi sepedaan pun juga bisa. Iya, lewat tol itu akan aksesnya lebih enak karena Ya, lewat tol exit langsung aja, masuk, Mas. waktunya akan lebih ringkas. Nah, Pak Firman, kira-kira butuh apa supaya masyarakat akan tertarik untuk ke situ? Kalau saya sih secara teknis, ini kan mall ya Pak. Bisa enggak dia buka sampai jam 21 gitu misalnya. Nah mungkin kita bisa lebih efisien di siang hari untuk hal lain, kemudian kita malam hari menuju ke sana. Mungkin enggak. Saya lebih usul lebih ekstrim lagi, tapi nanti mungkin ditertawakan. Bisa enggak dia 24 jam seperti Terminal Mangkang dalam pelayanan transportasi ya kan, itu lebih gila lagi. Nah tapi oke lah sampai jam 21 mungkin enggak, supaya dia tuh berbeda dengan kantor biasa yang sudah ada. Jadi orang, oh udah satu tempat, kita bisa akses sampai jam 21, ini luar biasa kan. Nah mungkin enggak itu, mungkin Pak Wido besok bisa pikirkan tenaga kerjanya dan sebagainya, sistemnya seperti apa. Itu satu. Kedua, ada hal-hal menarik lainnya mungkin yang bisa ditaruh di sana supaya orang mau ke sana ya tadi ada kafe, ada mungkin ada pertunjukan kah, ada live musik atau apa gitu. Dan saya rasa perlu juga selain tadi saya mengusulkan antrian online misalnya, di sana juga ada sistem yang bisa mendaftar di sana tapi online gitu Pak. Misalnya ada anjungan-anjungan kalau masyarakat sulit banget dia mengakses komputer atau internet, dia bisa ke sana dan dibantu oleh tim. Jadi sampai ke sana dia juga masih bisa mendaftar, mengantri online dan sebagainya. Atau mungkin ada bagian khusus yang tidak terlalu banyak ruang, itu go show, sistem go show, datang bisa urus. Nah itu mungkin secara teknis jadi menarik gitu. Jadi dia betul-betul berbeda, tidak hanya dari sisi place tapi dari sisi betul-betul pelayanan fisiknya tadi dapat dilakukan sempurna. Tapi tetap penekanannya tadi kombinasi penting sekali, dan penyederhanaan sistem adalah penekanan di nomor satunya. Jadi tidak sekedar dikumpulkan tempat, tapi juga birokrasi menjadi lebih sederhana, ini sangat penting gitu. Itu yang harus kita mungkin pertimbangkan nomor satu, di mall ini tidak hanya kumpul tapi juga menjadi lebih cepat, efisien dan mudah gitu. Tambah satu fun ya. Ya, Mungkin fun. perlu kita bikin terowongan tembus ke Bonbin biar jadi ngurus izin sekalian piknik ke Bonbin. Bisa jadi, itu menarik sekali. Pak Wido, saya tadi nyambung pertanyaan tadi, fasilitas-fasilitas penunjang lain. Saya tadi tertarik robot Marilyn Monroe itu, tapi mungkin yang lokal-lokal aja, hanya Geraldine nggak apa-apa kalau ada. Nah, selain yang menarik itu, selain pengurusan, apalagi yang bisa membuat masyarakat menarik yang sudah disiapkan Pak Wido ini? Ada tempat makan mungkin atau tempat ngopi gitu? Rencananya di bawah itu kan masih dalam operasional oleh Kementerian Perhubungan. Jadi nanti di bawah itu ada kafe, ada bank, ada fasilitas-fasilitas umum lainnya Mas. Untuk mensupport mall pelayanan publik dan kantor. Jadi kantor DPM PTSP nanti ikut pindah ke Terminal Mangkang. Yang Pak Wido seneng ini, kiri, kalau ini ya. seneng. Parkirnya tambah banyak Pak, kalau di sekarang kan kurang banyak parkirnya. Iya. Oke Pak Wido, nanti kita lanjut lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi di Sapa Jateng, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jateng.
Kembali lagi ke Sapa Jateng, masih bersama Kompas TV, Radio Sonora, Rasika, dan Up Radio. Nah, ini kita sudah ada di segmen ujung ini. Segmen ujung ini biasanya isinya harapan-harapan nih untuk MPP nantinya seperti apa. Dari Mas Pilus dulu aja. Ya, terima kasih Mas Bowo. Ini dengan adanya MPP, saya mengajak seluruh warga masyarakat Kota Semarang dan saya meminta kepada dinas terkait dalam hal ini DPM PTSP untuk selalu mensosialisasikan. Terus, jangan pernah berhenti sampai nanti bulan Mei. Lepas nanti di sana ada hal-hal yang menarik lagi, tapi sosialisasi ini penting menurut saya. Dan saya mengajak seluruh warga masyarakat bahwa untuk ke depan insya Allah tidak akan ada kesulitan lagi bagi warga masyarakat yang kepengen mengajukan permohonan-permohonan izin apapun itu bentuknya. Karena sudah dipusatkan dalam satu ruangan yaitu di DPP atau mall pelayanan publik yang ada di Terminal Mangkang. Disitulah pusat semuanya untuk bisa menyelesaikan sebuah perizinan yang bakal mudah untuk dipantau dan dikontrol. Dan insya Allah tidak ada hal-hal yang dulu dialami oleh seluruh warga masyarakat yang katanya berbelit-belit, terlalu banyak meja dan seterusnya. Insya Allah besok clear dalam satu ruangan dan waktunya pun juga sudah bisa ditentukan. Silahkan seluruh warga masyarakat untuk bisa mempersiapkan pengurusan izin ke depan, insya Allah akan diberikan kemudahan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau Pak Wido harapannya ini yang bakal sibuk ini nanti sampai Mei nanti. Iya, jadi harapan pemerintah adalah ini dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mengurus perizinan baik berusaha, non berusaha dan seterusnya itu yang pertama. Jadi dengan satu tempat terutama bagi mereka-mereka yang berhubungan dengan perizinan yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi itu dan pelayanan-pelayanan sebelumnya itu tetap diadakan di tempat sebelumnya juga. Jadi ini merupakan tambahan Mas Bowo. Tambahan. Jadi bukannya di Sdukcapil di kecamatan terus jadi hilang, enggak. Tetap. Tapi di sana ada tambahan layanan. Itu yang kedua. Kemudian harapan yang ketiga adalah karena dengan mall pelayanan publik ini sudah cashless ya. Jadi harapannya mengurangi mungkin biaya-biaya tambahan atau biaya-biaya siluman karena sudah mulai dengan sistem cashless lagi, nggak ada transaksi uang tunai itu. Minimal 3 itu Mas. Oke, kalau Pak Firman ke depan harapannya untuk MPP ini bakal seperti apa? Ya, terobosan ini agar lebih optimal ya sebenarnya. Itu tetap kita harus memperhatikan mungkin pengurangan atau penyederhanaan lagi. Jadi satu tempat itu diiringi dengan penyederhanaan juga. Ya apapun lah itu kan ini banyak sekali 200 sekian tadi Pak ya. Itu tetap dilakukan penyederhanaan dan kombinasi online digital untuk yang non fisik tetap diutamakan supaya ini jadi sangat optimal. Jadi orang ke sana itu nyaman tinggal capcus gitu ya. Dan saya berharap menjelang Mei nanti pemerintah kota terutama bagian Pak Wido mungkin itu sudah mensimulasi skenario-skenario pengurusan. Jadi tahu persis nanti kira-kira di bagian sini sekian menit, di bagian sini sekian menit, di bagian sini sekian menit itu sangat menguntungkan bagi baik masyarakat sendiri, tentu saja petugas-petugas yang ada. Jadi mereka tuh sudah pada waktu yang standar gitu. Jadi asal misalnya syarat-syarat yang sudah online atau digital sudah terpenuhi lebih dulu, saya rasa itu sudah sangat bisa untuk dilakukan. Nah tadi tetap ada pelayanan-pelayanan mungkin bagi masyarakat yang betul-betul mungkin kurang melek teknologi itu ada bantuannya pasti Pak ya. Jadi ada anjungan-anjungan yang bisa membantu seperti itu. Itu aja yang saya ingatkan supaya lebih optimal. Jangan sampai nanti hanya memindahkan place menjadi kumpul aja. Tadi juga saya dengar yang lama kan tetap ada. Itu artinya menambah lebih mudah. Tapi tidak place saja, sistemnya juga lebih baik gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Baik, ini semua harapannya baik. Jadi namanya juga mall pelayanan publik, tujuannya juga untuk publik, untuk masyarakat supaya lebih mudah. Jadi kalau masyarakatnya nggak suka gimana orang ini untuk masyarakat gitu kan, mestinya akan jadi tempat
nongkrong juga tempat ngurus gitu ya. Terima kasih waktunya pagi ini Pak Mas Pilus, Pak Wido, Pak Firman. Semoga apa yang kita harapkan untuk mall pelayanan publik ini benar-benar jadi tempat yang diidam-idamkan masyarakat nantinya, amin ya. Terima kasih juga untuk pemirsa Kompas TV, Radio Sonora, Radio Rasika dan Up Radio, juga Hotel Patra Jasa yang pagi ini sudah memberikan tempat buat kita ngobrol-ngobrol pagi ini. Pastinya akan banyak sekali yang kita bahas di Sapa Jateng berikutnya. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap ikuti Sapa Jateng. Saya Fitrianto Wibowo pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih buat semuanya. Selamat pagi dan sampai jumpa.